Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para ustaz, para sesepuh, hadirin, hadirat, para santri yang dimuliakan Allah, wabil khusus beliau pengasuh pondok pesantren Bahrul Maghfirah Al-Mukarram Profesor Dr. Gus Muhammad Bisri MS. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi umur yang panjang kepada beliau. Dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal. Tak lupa yang sama-sama kita hormati pula beliau guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Yaqub Kuswandi. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memanjangkan umur beliau fi siha wal afiyah, dan juga dimudahkan segala urusan beliau serta dikabulkan hajat-hajat beliau, baik hajat dunia serta hajat akhirat, serta seluruh para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Marilah pada malam yang mulia ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan puja dan limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga di malam yang mulia ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia mulia, junjungan kita bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita kala kita mendapatkan pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua yang hadir telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara kita ini dengan pembacaan Al-Fatihah yang akan dibacakan langsung oleh beliau pengasuh pondok pesantren Bahrul Maghfirah Profesor Gus Muhammad Bisri, dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh grup Bahrul Maghfirah Musik Religi Ustaz Hasim dan seluruh personilnya. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibtithal al-amrika wa tasdiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muhammadan fi wa syai'an ilayhi wa ta'dhiman li qadri wa li qawli ahlan dhalika taqabbal minna bi fadlika wa ihsanika wa uzil hijab al-ghuflati an qalbi wa ja'alna ibadika as-salihin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafil ladzi awlitahu wa izzan ala izzi ladzi alaytahu wa nuran ala nurin ladzi minhu wa khalaqtahu ala maqam fi maqamatil mursalin wa tadawu fi darajatin nabi wa nas'aluka ridha wa ridha ya rabbal alamin wa ala afiyati da'imati wal hudi ala kitabi wa sunnati wal jama'ati wa kalimati syahadati ala haqiqatiha min ghairi tamjid wa la tabdil بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قدر محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي. شفاعة
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائر والذاهب يسبحه الآمن والآمن والطالب والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله حكيم أغرمتي حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعبدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنذب مختلف متراكب مما يهدى به يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه لسان كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة كوني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأكتاف وقد جاءوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وآلك من الظلوم إليه هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يمر كف النهار طيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسياء وأقرب الحلال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وآدم عليه السلام به أنيره على المراتب إلى عليه السلام به ينجو من الغرق ويملك من خالفه من الأهل والأقارب وإلى هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب وإلى هو موسى عليه السلام موسى أخوه ولكن هذا حبيبه وموسى كريم ومخاطب وإلى هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاكب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبس
فإن النور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأ به الكون نورا وأدخله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وازداد الأمر طربا واستبشارا وازداد الدنيا فدارا وقارا وامتلأت السماوات والأرض وزدت الملائكة تهليل وتمجيد واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله نزلوا ثراء وعن الفخر والفضل إلى أن يهدم بحمله فلما اشتد بعضه في رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمده لأن الأمة في صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
Alhamdulillah, tibalah saatnya di mana kita akan mendengarkan nasihat untayan mutiara ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Diauddin Kuswandi. Perlu diketahui hadirin hadirat bahwasanya beliau adalah dulu ketika masih belajar di bangku perkuliahan, beliau sempat berguru langsung kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Fattah di Badai Citranegara. Mari kita ikuti bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Diauddin Kuswandi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kuliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i ni'amihi kuliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعادة كمالك. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, khusus pada yang mulia dan kita muliakan, yaitu Bapak Kiai Haji selaku pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Anak-anak sekalian, para santri yang sangat saya cintai, tidak intinya hati saya mensyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah. Bermuajahah itu bersemuka dalam majelis maulid. Semoga Allah berkati kita semuanya, berkati usianya, berkati rizkinya, berkati keluarganya, berkati ilmunya, berkati ibadahnya. Kata Sayyidina Ali karena wajah, siapa orang yang mendapatkan 5 keberkahan ini, usia, rizki, keluarga, ilmu, ibadah, maka orang itu mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, kunci keberkahan, kunci keberkahan syukur pada Allah. Berkah itu artinya ziyadul khair ba'dal khair. Tambahan kebaikan di atas kebaikan yang sudah ada. Tentu mendapatkan tambahan itu tidak ada yang syukur. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum in adzabi. Nah, sesungguhnya kita malam ini mengadakan peringatan Maulid dalam rangka mengekspresikan rasa syukur itu. Sebab orang belum langsung pernah syukur kepada Allah kecuali bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Dan tidak ada manusia di dunia dan akhirat yang patut kita terima kasih kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seseorang pun tidak akan pernah selamat, apalagi bahagia di dunia di akhirat, kecuali dengan rahmat Allah. Kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat itu adalah
milik Allah, tapi distributor tunggalnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu adalah distributor tunggal rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jika kalian ingin sukses di dunia akhirat, harus berusaha mendapat bagian rahmat yang terbesar, yang terbanyak. Dan tidak ada seorang pun bisa memperoleh tetes pun rahmat tanpa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, siapa orang yang akan dapatkan bagian rahmat terbesar itu? Yaitu orang yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan sesungguhnya kecintaan Rasul adalah suatu keharusan syariat sekaligus tuntutan akal sehat. Beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi bi waladi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sampai aku ini lebih dicintai ketimbang ayahnya, ketimbang anak-anaknya, dan seluruh manusia. Jadi tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai Rasulullah lebih daripada siapa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih dari siapapun, kecuali diriku sendiri. Kata Sayyidina Umar, aku sangat mencintaimu lebih dari siapapun, kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah, belum Umar, belum sempurna imanmu sampai kau mencintaiku lebih dari diriku sendiri. Alhamdulillah ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, orang-orang yang aku cintai lebih diriku sendiri. Begitulah sahabat-sahabat dengan cintanya pada Rasulullah. Kita pun juga harus demikian. Dan tanda cinta ini, cinta itu bukan hanya kata-kata, cinta bukan hanya puisi, cinta bukan hanya ya syair-syair, tapi cinta harus ada buktinya. Tanda cinta yang pertama, cinta kepada Rasul adalah gembira atas kelahiran. Dan perayaan Maulid adalah ungkapan kegembiraan atas kelahiran. Jika kalau ada orang bertanya, kenapa mengadakan Maulid? Itu seolah dia bertanya, kenapa dia gembira kan? Ya pantas. Jika ada orang yang bertanya, kenapa mengadakan Maulid? Itu seolah dia berkata, kenapa kalian gembira dengan kelahiran Rasulullah? Tadi diberitakan Quran dalam surat Yunus, ya, surat Yunus dikatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan karunia dan rahmat Allah, rahmatnya hadir Rasulullah. Fa bidzalika falyafrahu, dan semua manusia itu bergembira, bersuka cita. Huwa khairun mimma yajma'un. Rahmat Allah itu lebih baik dibanding seluruh harta yang dikumpulkan manusia. Ya, saya kira ada di hafal surat Yunus surat ke-10, ya, ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Mungkin ada yang pernah mendengar ada satu riwayat yang disebutnya dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Bukhari, bahwa Abu Lahab yang sudah dinasbuhkan dia di neraka itu setiap hari Senin mendapatkan keringanan, dibebaskan dari siksa kubur. Simada, why? Kenapa? Karena Abu Lahab ini suatu ketika dia di kebun, budaknya Suwaibah berlari-lari, ya Sayyidi tuanku, keponakan Tuhan telah lahir laki-laki dan telah diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Abu Lahab itu berdiri begitu gembira sekali, ya, setengah menari-nari, saking gembiranya maka membawa kabar gembira ini dimerdekakan. Jadi budaknya Sayyidi dimerdekakan. Kata pengarang kitab Fathul Bari,
di pelajaran sekolah ini orang kafir. Orang kafir gembira dengan kelahiran Rasulullah, dibebaskan dari siksa kubur. Alangkah beruntungnya orang yang beriman yang gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya kita sekarang berada di bulan yang paling mulia sepanjang setahun. Ini berdasarkan kias aulawi, kias analogi. Bahwa secara textbook bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Sebenarnya kenapa bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran turun, Ramadan sama dengan bulan yang lain. Karena bulan itu sudah ada sebelum Rasul diutus, tapi tidak menjadi bulan mulia. Dia menjadi bulan mulia karena diturunkan Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran hanya rahmat bagi orang beriman. Sedangkan ya, di bulan Rabiul Awal yang turun, yang hadir itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sedangkan beliau adalah rahmatan lil. Perhatikan ya, namanya kias belajar di ilmu mantek. Kita ada kias aulawi, kias aulawi. Jadi maksudnya adalah kalau Ramadan itu menjadi mulia hanya karena dalam turunkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran terbatas rahmat bagi orang beriman. Maka betapa lebih mulia lagi bulan Maulid karena dalamnya diturunkan dilahirkan Rasulullah yang adalah rahmatan lil. Dan tidak salah kalau kita menjadikan perayaan bulan Maulid atau hari kelahiran Rasul sebagai perayaan yang sah. Ini supaya orang-orang yang tidak mengerti, yang suka membid'ahkan mendengarkan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 114 ada satu doa Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya. Takunu lana 'idan li awalina wa akhirina. Warzuqna wa anta. Nabi Isa itu berdoa. Itu dalam perjalanan di padang pasir selama 2 hari bersama Al-Hawariyun, para pengikutnya. Mereka kelaparan, panasan. Dan seorang Yahudi rewel. Maka kata orang Yahudi, baik Isa, kamu minta aja makanan dari langit langsung dari Tuhan. Kita kepada kasih, nggak ada kafe, nggak ada warung. Maka demi memenuhi harapan pengikutnya tadi, Nabi bisa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana inda li awalina wa akhirina. Ya Allah, turunkan untuk kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadikan hari raya. Inda li awalina wa akhirina. Kata para ulama ahli tahqiq, ini Nabi Isa ya bermaksud menjadikan hari turunnya hidangan sebagai hari raya. Allah tidak melarang, Allah tidak hanya dibolehkan. Apalagi hari turunnya, hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nilainya makanan? Yang beberapa saat sudah basi. Ini Rasulullah yang lahir. Paham ya? Ini namanya ini pendekatan kias atau analog. Jadi kalau Nabi Isa itu dibolehkan menjadikan hari turunnya hidangan sebagai hari raya, maka alangkah ya lebih dibolehkan lagi dan sudah seharusnya, sudah semestinya kita menjadikan ya, hari kelahiran Rasul sebagai hari raya, Idul Milad, hari raya. Ini tanda cinta. Tapi tentu saja ya cinta bukan hanya sekedar ditunjukkan dengan perayaan-perayaan secara seremonial, kepada yang lebih substansial, lebih hakiki. Ya, saya beri waktu sampai setengah jam. Ya. Saya harus pandai menggunakan waktu ini ya. Nah, tidak ada interview. Ya,
tanda yang paling fundamental dari orang itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadikan Rasul sebagai model, menjadi uswah hasanah, menjadi idol. Menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai way of life, jalan hidup kita. Tapi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sesungguhnya sunnah Nabi bukan yang bersifat jali, yang terang-terangan, yang gohir, seperti sholat, zakat, puasa. Ada sunnah yang bersifat khofi, yang tersembunyi. Ini cara orang mengerti. Karena orang berpikir itibau sunnah hanya penting sholat, zakat, puasa haji. Itu baru ritualnya, seremonial. Ya, itu kata orang namanya wilayah eksoteris, wilayah dohir dari mereka. Tapi hakikinya adalah bahwa ada sunnah yang bersifat khofi, yang tersembunyi. Jadi yang harus kita jadikan satu ya, referensi untuk menjadikan kepribadian kita ini pribadi yang superior bagi lebih baik. Apa itu? Ini penting saya sampaikan karena saya berhadapan dengan kalian semua yang dalam perspektif masa depan, dalam perspektif future look, kalian adalah generasi yang akan melanjutkan estafet amanah perjuangan, akan melanjutkan estafet amanah berjuang. Jadi kalau kita bicara masa depan bangsa, depan umat, community, kita mesti harus melihat generasimu. Dan sama dengan dalam dunia biologi, nanti kalian belajar biologi kan, bahwa dalam dunia biologi hanya spesies yang qualified yang bisa survive dalam seleksi alam. Saya ulang lagi, dalam dunia biologi itu hanya spesies yang qualified yang bisa survive dalam seleksi alam. Begitu juga ya, dalam sejarah hanya generasi yang berkualitas yang akan survive, yang akan sukses, yang akan berhasil dalam berjuang. Ya, ini penting. Dan kalian sebenarnya, ya, saya ketika tadi saya datang, saya teringat waktu saya masih seusia kalian. Jadi Buya ini dulu lahir di Islam. Saya kecil, saya madrasah sudah di pondok. SLTB di pondok, sudah Al-Falah. SLTA di pondok di Gresik. Waktu kuliah di IN di pondok lagi. Ya. Jadi di Pondok Darut Tauhid Malang. Waktu dulu disebut Saringan 5, terus pindah dan apa? Sunan Ampel ini. Saya ikut bangun, ikut mudik luluhnya. Ya. Saya suka cuti kuliah ini, dan cuti itu saya gunakan untuk ngaji kemana-mana ke kiai-kiai, ke buyur, ke nanya, ya. Sebagai banten belajar sholat khusyuk. Ya. Terus saya pernah ngaji ke abah beliau di ini bedek. Ya. Waktu itu yang ngaji orang tua, bro, yang ngaji orang tua waktu itu. Orang tua, ibu, saya yang paling muda sendiri dan paling tampan. Saya menjadi orang tua, Kevin. Nah, dalam konteks seperti ini betapa relevan dan urgennya kita menjadikan Rasul sebagai idol, sebagai model. Karena beliau adalah manusia yang paling sukses di dunia. Manusia yang paling sukses. Padahal beliau anak yatim. Dan beliau bukan lahir dari keluarga kaya. Ya tapi gitulah. Ya, dalam pendidikan Allah, maka beliau menjadi manusia yang bersok. Ada satu buku karangan Michael Hahn, 100 tokoh. Maka beliau menempatkan Rasul sebagai number one.
dari 100 tokoh dunia, tokoh paling berpengaruh itu nomor pertama adalah Rasulullah SAW. Ada seorang sejarawan dari Inggris, dia sebenarnya berbangsaan Yahudi, tapi dia tinggal di Inggris, namanya William Dulu namanya. Dia bersejarah sivilisasinya, sejarah peradaban. Kan dia bilang bahwa ya, tidak ada manusia yang lebih agung lebih Rasulullah SAW. Apa parameter atau standarnya? Karena tidak ada orang yang paling banyak disebut namanya dunia ini oleh Rasulullah SAW. Adzan ini tidak ada titiknya. Ya. Adzan tidak ada titik. 5 kali ini terus simultan, karena bumi berbut itu belum sholat, misalnya belum sholat. Dan tidak ada manusia yang paling banyak disebut di muka bumi ini, bahkan di langit, kecuali Rasulullah SAW. Itu orang Yahudi yang bersih. Ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadikan Rasul itu unggul? Dan kalian juga harus memiliki ini untuk menjadikan sebagai satu uswah, sebagai satu model. Ya. Kalau kalian lihat belajar namanya leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan dikatakan sebagai successful, ya, pemimpin yang sukses, pemimpin yang efektif. Itu manakala ada 3 kualifikasi: dia dipercaya, ditaati, dan diteladani. Jadi percaya, ditaati, diteladani. Kalau ada seorang guru, dia dipercaya, ditaati, dan diteladani. Guru yang paling sukses, guru yang paling efek dipercaya, pertama tadi ditaati, dan tidak ada manusia yang lebih dipercaya ke Rasulullah. Juga tidak ada manusia yang lebih ditaati ke Rasulullah. Tidak ada manusia yang jadikan teladan kepada Rasulullah. Apa kuncinya? Kenapa beliau itu dipercaya? Karena beliau memiliki yang namanya, ya, yaitu Al-Amin, dapat dipercaya, kredibilitas. Ini sekarang krisis di dunia Islam, apalagi di dunia pada umumnya, krisis kepercayaan. Sulit orang itu ya bisa dipercaya. Rasulullah SAW bahkan sebelum jadi nabi sudah diberi gelar Al-Amin, diberi gelar Al sang terpercaya. Ini kita harus menjadi orang seperti ini. Karena sekarang di Indonesia ini bukan kekurangan orang yang pintar dan terampil, bukan kekurangan orang yang memiliki skill, expert, tapi orang yang bisa dipercaya sehingga kehidupan sekarang seperti ini. Di Indonesia ini SDA-nya kaya raya, sumber daya kaya, tapi SDM-nya masih banyak yang berada di garis miskin. Kenapa? Karena tidak aman, tidak aman, banyak corruption. Baik. Yang kedua, kenapa Rasul itu ditaati? Karena memiliki power, bukan force, power. Power ini ada 3 power yang dimiliki. Satu, spiritual power, kekuatan spiritual, sehingga memiliki karisma. Penting karena relasi koneksi dengan Allah begitu intens, begitu akrab, maka orang itu memiliki namanya spiritual power. Ya, spiritual power ini sebenarnya membuat setiap perjuangan itu menjadi berhasil. Meskipun secara logika dan protokol sunat Allah tidak mungkin berhasil. Contohnya, ya, Hadrat Syekh Asy'ari dalam resolusi jihad dan kemudian dipraktikkan dalam perang 10 November itu secara akal dan menurut kalkulasi, ya, strategi taktik tidak mungkin menang. Kenapa?
profesional. Ya, sedang waktu itu perhatikan keterangan saya, tentara itu baru dibentuk tanggal 5 Oktober 45, 10 November sudah dan tidak memadai, kayak 1 bulan 5 hari tentara baru dibentuk. Belum ada Kodam, Jawa Timur belum ada, tapi sudah harus perang hadapi satu itu yang mereka adalah pemenang dalam perang dunia kedua. Masalahnya kita bukan hanya diserang dari darat dan laut, mungkin dari darat laut kita bisa menghadapi karena people power, kekuatan kuasa, tapi kita diserang dari udara, di bom. Sedang kita tidak punya penangkap bom, tempe, ya. Paham? Tidak punya penangkap bom. Tapi anehnya, sebagai catatan sejarah bahwa sebagian terbesar bom itu jatuh di Selat Madura. Tidak satu pun jatuh di kota Surabaya. Ada jatuh di Probolinggo, di Genggok, di kuburan. Saya pernah ke sana. Ya, dekat Pondok Pesantren Asal. Kemudian ada lagi yang jatuh di Katrungan di daerah Mojokerto. Bayangkan. Beberapa tahun lalu ada tulisan di Jawa Pos. Itu Dr. Tugas Susilo menerjemahkan di Indonesia di DIVCN, menerjemahkan catatan harian pilot yang ngebom Surabaya tahun 45. Dia mengebom dari jarak 3.000 kaki. Itu artinya Surabaya itu ketok, kelihatan, got-got itu kelihatan. Tapi bagaimana bom itu meleset ke Selat Madura? Tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Kekuatan spiritual. Itu para kiai-kiai. Ini sekarang yang kita menggunakan teknologi, tidak akan pernah bisa menang karena teknologi ini leles, kita tidak leles. Memungut apa yang sudah dibuat oleh teknologi tidak akan menang. Kita belajar komputer, belajar dari mereka, belajar strategi taktik perang dari mereka, bahkan senjata dari mereka. Kalau kita tidak memiliki spiritual power, tidak akan bisa survive, akan bisa menang. Perang Semoga buktikan bagaimana umat Islam mencapai kemenangan bukan atas kekuatan bersifat fisik atau teknologis, tapi karena ada spiritual. Kalau dalam bahasa saya namanya karomah, atau maunah. Kalau bagi Nabi namanya kursi. Yang kedua, Rasulullah yang kami sebenarnya informational power, menguasai informasi, betapa tidak beliau yang mendapatkan wahyu. Sekarang ini informasi dikuasai orang lain. Di Indonesia aja yang menguasai media komunikasi massa, televisi, koran dan sebagainya siapa? Sehingga gampang diarahkan opini, ya, terutama dalam kepentingan politik. Ya, seperti sekarang ini, ya, televisi bukan umat Islam yang menguasai. Ada 3 peradaban masyarakat, peradaban namanya agriculture, pertanian. Siapa yang menguasai tanah yang berkuasa. Yang kedua peradaban namanya industrial society. Siapa yang menguasai modal alat produksi dia akan berkuasa. Sekarang ini sebenarnya peradaban era informasi. Maka siapa yang menguasai informasi ini akan unggul, akan menang. Sementara kita tidak menguasai informasi. Jadi itu sebenarnya main WA dan HP, tapi kita bukan sebagai pemegang power. Ini yang terakhir yang ketiga, yaitu memiliki nama expert power. Ini kalian, ya. Saya sangat respect, hormat, ya, sangat bangga bahwa kalian di samping pondok haji juga sekolah, dan sekolah SMP SMA ya. Ini sekarang kekurangan Indonesia dari ini, ya. Sebenarnya alam yang luar biasa, ya. Sebenarnya, tapi kita tidak bisa bermanfaat. Suatu hari saya naik pesawat dari Jakarta, itu bersama seorang aktivis dari Papua. Dia membawa laptop, dia sambil nunggu di, itu juga pada saya bahwa dia diputul penginderaan dari atas.
Dilihat kekuning-kuningan dipoto dari udara, itu emas. Dan tidak ada abang emas terbesar, ada emas terbesar di dunia kecuali Papua. Tapi kita ada manfaatkan hanya berapa persen. Karena kita tidak memiliki expert, tidak memiliki ahli. Maka saya harapkan kalian ini ya, jangan berhenti belajar, jangan putus asa. Ya. Harus berprinsip bahwa sesuatu yang tidak mungkin mengakalkan mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin mengakalkan mustahil bagi Allah. Oh, saya tidak mungkin bisa jadi salah satu ulama. Saya orang biasa, saya orang tak punya, ini bisa. Saya bisa sekolah, bisa kuliah. Ada di saya bisa sekolah, bisa kuliah. Saya kuliah itu biasa juga. Ya, jadi saya kuliah itu biasa juga. Sambil bekerja, guru ketik skripsi, guru terjemahkan bahasa Arab, terjemah bahasa Inggris. Itu seperti itu saya kuliah. Bisa sampai selesai dengan dapat biasa. Tapi saya tidak pernah putus asa. Kalian harus juga memiliki mentalnya seperti ini. Saya yakin dan saya doakan kalian sukses semuanya. Tadi apa? Rasul itu ditaati karena ingin mau paham ya? Tidak. Kalau anda ingin mau tidak akan bisa. Di antara expert power. Kenapa kamu patuh pada dokter? Kenapa orang taat pada dokter? Kenapa? Karena dokter dengan orang yang paling ahli dalam bisa sehingga dipatuhi. Resepnya langsung di ya, terima bisa tanpa kritik, tanpa koreksi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa dokter orang yang paling ahli. Nah, maka kalau kita menjadi orang yang ahli akan dibantu. Terakhir, itu Rasul itu ya, jadi pemimpin sukses karena di samping dipercaya, dipatuhi, diteladan. Ya, dalam bahasa Madura punya attractiveness, punya pesona. Nah, maka ini penting. Karena juga harus memiliki pesona kita bukan dalam arti performan, bukan penampilan fisik, tapi pesona itu kepribadian. Kepribadi. Di sini harus ditekankan yang lain pondok bukan sekedar sekolah, bukan sekedar boarding school. Banyak orang salah paham menyamakan boarding school dan pondok itu bukan. Itu boarding school sekolah berasrama. Ya. Tapi aksentuasi perkara pondok pesantren adalah pentingnya bahwa umat Islam dikatakan khairul bariyah. Umat Islam dikatakan the best human. Ya. Bukan karena apa? Karena ya, umat Islam itu memiliki kelebihan superioritas dalam hal. Saya kira sekali hafal semua bahwa umat Islam ya innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika khairul bariyah. Bahwa orang beriman pada masa itu the best human, khairul bariyah. Orang berpikir bahwa itu predikat yang diberikan secara gratis demi dia bersanad sudah bukan. Ya, orang dapat gelar khairul bariyah, the best human, karena memiliki keunggulan dalam akhlakul karim. Dan ini yang sekarang minus, ini yang sekarang krisis di dunia. Nah, apa sebenarnya ya, yang menjadi kunci daripada orang itu berakhlak mulia? Kecuali orang itu adalah ya, memiliki ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah wa'owiqoyatan ya, bahasa Arabnya artinya menjaga diri. Orang yang memiliki moral boss, memiliki self control. Ini sekarang perlu ya, generasi muda ya. Jadi kalian sebagai generasi muda lanjut Islam kita berjuang harus berusaha menjadi pemimpin nanti kelak ya, belajar sekarang di bulan akan datang bagaimana pemimpin efektif itu pemimpin yang menjadikan Rasul sebagai model. Bagaimana apa yang bisa kita contoh dari Rasul adalah bahwa Rasul pemimpin yang paling sukses karena beliau pemimpin yang dipercaya, ditaati dan diteladan. Oke, sekarang saya singkat waktu habis. Apalagi tanda orang mencintai Rasulullah. Kalau tadi secara intelektual, sekarang secara emosional. Kita juga ada logika ya.
ada sesuatu yang logis, ya. Tapi ada sesuatu yang alogis. Cinta itu ada wilayah logis, wilayah alogis. Jadi logis itu masuk akal. Ada sesuatu yang ilogis, ada sesuatu yang alogis. Alogis itu bukan yang logis, bukan yang ilogis. Jadi ada sesuatu yang rasional, irasional, arasional, itu bukan yang rasional, juga bukan yang irasional. Ya. Apa antara membaca selawat? Selawat itu tidak logis. Kalau itu sempurna, tidak butuh apa-apa. Kita berdoa. Dikritik oleh Mas Rani itu tandanya bahwa Muhammad tidak sempurna, masih butuh, bahkan belum selamat. Mungkin didoakan semoga dapat keselamatan. Itu kritiknya orang Nasrani. Pada sesuatu itu bukan dalam pengertian kayak bukti ini, bukan dalam spiritual begini, bukan dalam pengertian harfiah begini. Bahwa salawat itu adalah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi Rasul tak butuh, kita yang malah butuh. Dan siapa orang yang selamat sekali, kalau memberikan rahmat 10 kali, 10 kali 100 kali, ya, 100 kali 1000 kali, 1000 kali. Kita sebenarnya baca 100.000 kali, maka orang itu dibebaskan dari neraka. Dan tidak ada orang paling mulia nanti di akhirat kecuali yang banyak selawat. Awal nasbi yaumil qiyamah aktsarhum 'alaihi shalawat. Semulia-mulia manusia dari kiamat yang paling banyak selawat. Berarti muslim. Awal nasbi yaumil qiyamah aktsarhum 'alaihi shalawat. Semulia-mulia manusia, awal nasbi seutama manusia di hadapan Tuhan dari kita nanti orang paling banyak baca salat. Kata saya luar biasa antusias semangatnya ya. Di sahabat kan masih. Masih ya, suaranya bagus sekali ya. Luar biasa ya. Dan suka sekali kalau bawakan. Itu luar biasa. Dan sekarang ini kata para ulama, ahli tahqiq, para auliya, ada kitab namanya Satu Darain. Yang kedua nyatakan bahwa di akhir zaman ini, perhatikan di akhir zaman. Aqrabut turuq ila Allah di akhir zaman, kasratu surat al-Al-Istighfar. Sedekat jalan untuk mencapai ridho Allah di akhir zaman itu dengan banyak salawat dan istighfar. Salawat dan istighfar. Berarti yang saya dengar ini ayat aqrabut turuq ila Allah di akhir zaman, kasratu surat al-Nabi wal istighfar. Itu yang menyampaikan adalah Kutubul Auliya abad 18 dari Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani yang mengarang kitab Satu Darain. Kutub Auliya, Sultan Auliya. Di akhir zaman ini sesungguhnya ya kita harus berbanyak-banyak salawat dan istighfar. Maka tadi saya berkesiap ketika selesai sholat kita baca istighfar ya daripada 3 kali ya berkali-kali selawat. Tapi memang dalam ayat surat Al-Anfal seperti surah Al-Anfal 108 ayat 33 nyatakan apa? Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Sekali Allah akan azab kepada umat Islam. Jangan kau Muhammad wa anta fihim, ada di tengah mereka. Untuk mengajari Rasul banyak-banyak selawat. Jadi Quran ini bukan pendapat manusia. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum, Allah akan azab mereka wa hum yastaghfirun, dan mereka mohon ampun. Ya. Ini perhatikan ini. Saya ulang lagi. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta terus tuh fihi. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka umat Islam sedangkan kau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Tidak akan mengazab. Waktu saya ke Aceh itu ada makam paling dekat dengan laut, makamnya Syah Kuala. Itu ada juru kuncinya makam itu dan baru berbicara itu selamat, bahkan air tidak masuk. Jadi tsunami itu
mau pecah ini. Padahal di belakang-belakang itu aku hilang, tidak ada ini. Ya, di belakangnya makan tadi. Akhirnya saya tanya, saya ketemu langsung dulunya. Saat itu langsung selamat. Baca selamat. Jadi ternyata, nanti bukan apa itu dongeng. Pemakan Allah ma'adillah, biasa. Pemakan Allah ya'adillah ma'adillah fihim. Pemakan Allah ma'adillah biasa. Perbanyaknya selawat dan istighfar. Lebih-lebih di bulan Maulid seperti ini. Ya, itu saran saya bahkan ya nasihat saya. Saya pernah membuat satu salawat. Coba perjalanan mau tadi begini. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Ayo, salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ayo, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ayo semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Istighfar. Rabbi inni kulli dzunubun wa anta afuwun ghafurur rahim. Rabbi inni kulli dzunubun wa anta afuwun ghafurur rahim. Rabbi ighfirli dhunubi wa kaffir anni sayyi'ati. Rabbi ighfirli dhunubi wa kaffir anni sayyi'ati. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Rabbi inni kulli dzunubun wa anta afuwun ghafurur rahim. Rabbi inni kulli dzunubun wa anta afuwun ghafurur rahim. Rabbi ighfirli dhunubi wa kaffir anni sayyi'ati. Rabbi ighfirli dhunubi wa kaffir anni sayyi'ati. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. وأجب رحمته الله تبارك هذا النبي الكريم وأمن الدين على منهج القويم. اجعلنا من خير أمته واسترنا بين خدمته واكسرنا في جنته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. رحمنا يا مشايخ الخلائق وكبنا. اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين أنت ولا أنه قد أرسله. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلنا بما أنت بدل ذنوبه وستبدأ برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخواننا لهم القضاء على الوصول إلى مثلها فلا تأخذهم من ثواب هذه الساعة إلى فضلها. اللهم أحلنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم عمل صالح وقاسنا على مر الدهور. اللهم اجعلنا من آلك الذاكرين ولمعيك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشكورين وإذا تفتفنا غير مفتون ولا مفتون واحكمنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا بحول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة منك وغدا أبدا واغسلنا تحت ويهدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ولما جئنا لمن وحده وقوي علينا ولنجر هذا الخير في هذه الساعة ولجل المؤمنين منها والمسلمين والمسلمات الأحياء الأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Hadirin hadirat Bapak Ibu serta para santri yang dimuliakan Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Sebelum kita tutup majelis ini, perlu kami informasikan yang pertama, insya Allah pada tanggal 9 Desember 2018 kita akan mengadakan haul daripada Al-Maghfurlah Almarhum Kiai Haji Abdullah Fattah bin Banahan Jutronegoro yang akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 8 sampai dengan selesai. Sekali lagi, peringatan haul Kiai Haji Abdullah Fattah bin Banahan Jutronegoro akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember hari Ahad pukul 8 sampai dengan selesai. Dan setelah ini para jamaah khususnya para santri dimohon untuk membentuk halakoh-halakoh. Satu halakoh berjumlah 7 santri. Sekali lagi, satu halakoh berjumlah 7 santri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.